itu ketika kita ingin meraih kemerdekaan untuk diri kita sendiri. Yang ingin aku sampaikan ke publik adalah kemerdekaan, jika kita ingin meraih kemerdekaan yang sesungguhnya dan kita menaruh HAM di dalamnya, menaruh humanisme di dalamnya, kita harus merdeka bareng-bareng gitu. Nggak bisa merdeka sendiri-sendiri. Kalau merdeka sendiri-sendiri ya ada dua pilihannya, antara jadi kapitalis atau jadi orang gila. Itu sih kalau menurutku. Ya. Menarik nih kalau masalah hukum ya kan. Karena aku tadi membawa masyarakat adat nih. Kadang kita kalau ngelihat penegak hukum di masyarakat adat sendiri lebih ke sumber daya, pertambangan, kehutanan ya kan. Nah, kadang doktrin yang seperti itu pemerintah lebih condong untuk memerdekakan diri mereka sendiri, di mana hutan adat itu adalah hutan negara, ya kan? Apa yang dihasilkan oleh hutan itu adalah milik negara. Terkadang seperti itu ya kan? Kalau kita lihat sejauh ini seperti itu. Nah, doktrin-doktrin yang seperti ini kadang tidak relevan untuk masyarakat adat atau aktivis adat yang ingin menyuarakan hak mereka, seperti aktivis adat yang ada di perusahaan. Mereka menyuarakan 20% yang dijanjikan kesepakatan paham mereka ketika awal perusahaan itu ingin masuk, tapi malah mereka dikriminalisasi, dipenjara, dipukuli, ya kan? Ketika ingin membuat suatu acara adat, itu mereka harus izin dulu. Padahal itu acara adat loh, turun temurun, yang seharusnya mereka memang lakukan. Seperti tiwah aja itu harus ada izinnya sekarang. Ya, tiwah harus ada izin sekarang. Kadang penegakan hukum yang seperti ini, yang condong seperti ini, kadang masyarakat juga seperti ditekan. Masyarakat adat sekarang tertekan karena penegakan hukum yang ada di negara kita, di mana negara kita lebih mementingkan kemerdekaan mereka sendiri, seperti yang betul kata Bung Gret tadi, kapitalis, ya kan? Itu condong mereka memerdekakan diri mereka sendiri. Kita lihat di pemerintahan kita, kebanyakan orang-orang pemerintah kita itu punya aset di beberapa daerah, punya aset yang banyak di beberapa daerah, contohnya di perusahaan-perusahaan. Bahkan menteri-menteri kita pun, anggota DPR kita pun, ya kan, per hari ini kita lihat banyak sekali asetnya yang ada di perusahaan-perusahaan daerah. Itu perlu kita pertanyakan. P3K sampai hari ini apakah sudah terjalankan? Belum. Masih banyak. Ya, betul. P3K tentang lahan, bahkan AMDAL per hari ini sepertinya sedikit perusahaan yang menggunakan AMDAL untuk perizinan jalannya perusahaannya. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita naikkan juga kalau misalnya kita berbicara tentang hukum, ya kan. Nah, bagaimana nih benang merah yang kita ambil di sini, solusi-solusi yang harusnya kita dapatkan untuk memperlihatkan bahwa kita manusia yang merdeka dan mensejahterakan diri kita sendiri, gitu. Merdeka bersama-sama. Sebenarnya itu aku ingin mencari tahu bahwa benang merah memerdekakan kita bersama-sama itu bagaimana gitu, Bu. Sebenarnya cukup menarik ya kalau misalnya bagaimana cara memerdekakan. Kalau jawaban realistisnya tidak bisa merdeka, jawaban realistisnya. Cuman begini teman-teman, tadi kalau misalnya kita bicara benang merah ataupun solusi ya, hari ini aku coba memberikan salah satu melempar salah satu premis baru lah di sini ya. Nah, jadi aku melemparkan premis baru di mana aku ingin bagaimana negara itu pertama-tama memahami lebih dahulu fundamental HAM itu seperti apa. Bahkan aku harus pada kepikiran teman-teman, bagaimana nanti ketika jangan lagi namanya manusia, tapi hak asasi makhluk hidup. Nah, karena beberapa kali pemerintah itu sering acuh tak acuh. Kita bisa lihat mungkin di daerahku sendiri, Sumatera, yang baru-baru ini kejadian, yaitu bagaimana hutan dibabat, deforestasi, pembukaan lahan besar-besaran. Dan sekarang jadi permasalahan adalah ketika hutan sudah dibabat, masyarakatnya dibodoh-bodohi. MBLT. Dikasih embel ini, embel inden itu. Masyarakat adatnya, beberapa petua-petua adatnya coba untuk dipolitisasi. Nah, itu kan tandanya memang ada beberapa hal yang jadi ini kan. Mungkin akuatan lapor merah sih, itu merah. Nah, makanya areas yang coba kita ini karena pertama-tama adalah bagaimana negara itu paham terlebih dahulu HAM itu apa. Jangan memandang HAM itu adalah manusianya aja. Kalau kita udah gagal memahami
manusia atau gagal kita memanusiakan manusia, berarti apapun yang akan kita lakukan ke depannya itu tidak akan ada ujungnya kepada manusia itu. Ya betul, menarik juga karena seakan-akan negara melihat bahwa HAM itu adalah alat untuk mereka menguntungkan diri mereka sendiri. Contohnya seperti ketika ditegakkannya Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional, di mana dia melakukan banyak pelanggaran HAM, tapi malah dijadikan sebagai pahlawan nasional. Tragisnya Soeharto Lele. dibandingkan sama Marsilio. Ya, dan malah tragisnya Soeharto Bang itu aja jangan pakai itu dua itu. dan mungkin seperti yang kita bahas ya tadi ya, dan tadi kan sempat disinggung sama Bung Glenn di mana terjadinya krisis lingkungan yang sebenarnya disebabkan juga oleh para elit ini, bencana-bencana alam sekitarnya. Aku lahir nggak sampai 30 tahun yang lalu loh, sudah kaget ketika buka mata gitu, terus orang tua bilang kita sudah merdeka gitu. Ketika lingkungan mengatakan negara kita sudah merdeka. Anjir, merdeka dari mananya ketika masyarakat adat masih banyak yang dikriminalisasi? Kok bisa kita bilang diri kita merdeka sedangkan teman-teman kita yang di Papua mereka banyak yang terkena peluru gitu, banyak yang dikriminalisasi. TNI banyak juga dikerahkan para tentara. Iya, Pendirian batalion baru di Papua. benar. Jadi sangat ironis ketika melihat semua itu, tapi elit ataupun negara mengatakan bahwa kita sudah merdeka. Jadi yang pernah aku sampaikan ketika 17 Agustus, kemerdekaan itu bukanlah untuk dirayakan teman-teman, untuk diperjuangkan sepenuhnya. Makanya tagline yang kita bawa pada hari ini yaitu Road to Manusia Merdeka. Seperti itu. Mungkin gini ya teman-teman, tadi cukup menarik ketika Bung Rel katakan kemerdekaan tuh dia nggak cocok untuk dirayakan, tapi ya untuk diperjuangkan, karena memang kita sejatinya atau kendati demikian kita nggak pernah merdeka. Itu yang selalu, itu mungkin di kalangan-kalangan aktivis itu sering dikatakan bahwa satu kata yang tidak pernah kita rasakan, merdeka katanya. Nah, cuman tadi aku coba untuk mendisposisi kembali ya apa tadi maksud yang aku bilang bagaimana negara itu. Hari ini harusnya Menteri HAM Natalius Pigai bilangnya, Natalius Pigai dan kawan-kawan itu harus sebenarnya jangan berpikir jauh-jauh bagaimana harus mendirikan kampus HAM, harus bagaimana sedemikian rupanya. Hari ini seharusnya tanpa dikasih tahu pun oleh kita ini ataupun masyarakat, harusnya kurikulum mengenai HAM itu udah ada. Kurikulum mengenai HAM. Jadi nanti anak-anak kita ke depannya, anak cucu saudara adik-adik kita ke depan, agen-agen alfa ke depan itu sudah paham bahwa HAM itu dia sejatinya bukan berbuat baik aja kayak tadi kata Bung aja, kayak kata Bung Red. Tapi yang harus dipamer lah HAM itu betul-betul seperti inilah elemen utama ketika dirimu mau menjadi manusia, jangan gagal jadi manusia. Karena kalau misalnya kita mau melihat secara spiritualitas, manusia sejatinya memang kayak gini. Mungkin aku bahasakanlah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi memang sejati seperti demikian rupa. Cuman kalau misalnya solusi kedua, aku coba menawarkan kepada elit untuk bahasa aku sih ini, untuk segera ini sih bahasanya taubat. Tapi bukan taubat secara spiritual, taubat secara ini pemikirannya. Jadi bagaimana pemikiran daripada elit ini jangan sampai menganggap bahwa kita ini adalah krocok. Menarik sih. Mungkin sebelum ditutup, sebelum sisi diskusi bareng teman-teman yang lain ya. Iya. Aku rasa nggak bisa sih. Oh, buat orang-orang elit itu. Kenapa aku bilang begitu? Kita lihat Ajaib, Ibu. bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan amoral selama ini. Mereka melihat manusia sebagai pusat statistik, bukan sebagai makhluk yang hidup gitu. Kita melihat bagaimana tindakan-tindakan mereka untuk menternak manusia saat ini. Kalau nggak mungkin ya, karena ketika mereka melakukan kesalahan, dosa sekali dua kali, mungkin mereka merasa, oke, fine, aku nggak akan mengulanginya lagi. Tapi ketika kita mereka nggak akan melakukan dosa itu lagi. Mereka merasa, oh ini sudah biasa. Oh ini cuma aktivitas saja. Semua kematian ini hanya aktivitas saja gitu. Cukup menarik Bung, tapi yang tadi coba aku inilah mengkonsepsikan itulah bukan tobat secara ini Bu, tobat secara spiritual, tapi secara pemikiran. Karena kan elit ini kan tadi kayak udah aku bilang, pertama dia memiliki imajiner yang tinggi. Benar. Jadi dia memiliki fantasinya tersendiri lah. Ya, betul. Misalnya fantasinya adalah dunia dia sendiri. Dia mau menciptakan dunia di mana dia adalah penguasa, emang imajinasinya tinggi Bung. Contoh dia Prabowo, Pak Presiden loh ya, Prabowo pula aku bilang. Pak Presiden Prabowo Subianto. Mungkin banyak kita bisa melihat ya, ini mungkin secara artikel-artikel tuh ada yang mengatakan Pak Prabowo adalah delusional dan segala macamnya. Karena sebagai aktor utama
pelanggar HAM. Jadi yang buat kenapa orang-orang ini tidak terlalu, orang-orang masyarakat kita ya, itu tidak terlalu, mungkin aku katakan aware, sadar pada HAM, karena itu teman-teman, karena negara itu tidak pernah hadir untuk memberikan HAM itu pada yang lainnya. Malah negara itu menjadikan HAM itu mungkin aku katakan sebagai racunnya. Jadi yang misalnya mereka yang datang ke masyarakat, mereka mengatakan bahwa HAM itu adalah racun. Jadi mereka tuh mencoba untuk meracuni isi pemikiran masyarakat. Dengan apa? Dengan pemikiran di mana mereka tuh fokusnya pada ekonomi, uang dan segala macamnya. Jadi dia premis baruku tadi itu, Bung. Cuman yang cukup menarik yang lagi aku tawarkan di sini adalah seharusnya jangan sampai ada lagi manusia yang jadi subordinat. Kayak tadi masyarakat adat seperti dikatakan Sarayo tadi. Tapi jangan sampai juga kita sebagai masyarakat, pun kita yang suka mengkritik ini kan sedikit sangat ini ya, mungkin aku tidak proporsional ya. Karena kan kalau misalnya kita mengkritik mereka secara HAM, mereka pasti bilang kita juga merenggut HAM mereka. Nah, karena kan bicara tentang kritik ya, karena kan mereka menganggap kritik itu nggak konstruktif. Tapi mereka menganggap kritik itu adalah hal menghina. Nah, itulah kenapa aku bilang tadi sulitnya hukum dan HAM itu jadi satu. Selama Itu elit-elit banyak logika fallacies yang mereka ya, elit itu nggak bakalan sadar, betul kata Bang Red, dan nggak bakalan bisa coba untuk mendengarkan inilah isi hati kita selagi mereka itu tidak diberikan yang namanya kehancuran kosmos secara inilah, secara kehidupannya itu. Mungkin begitu diskusi kita pada malam hari ini, kawan-kawan. Dan menurut kesimpulan saya mengenai Hari HAM sedunia ini, kita mungkin harus menjaga kewarasan kita dalam berpikir, terutama para pejabat-pejabat kita, pejabat negara kita, banyak sekali melakukan kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama salah mengambil kebijakan, salah mengambil pengelolaan dalam mengambil keputusan. Dan untuk kita sebagai masyarakat sipil terus menyuarakan kebenaran-kebenaran itu supaya kita menjadi manusia yang bebas dan merdeka dalam berpikir, mungkin begitu. Dan untuk closing statement Dari aku dulu. Saudara Glenn dulu. Mungkin kalau ini ya cukup tadi panjang. Sebenarnya kalau misalnya bahas HAM ini kita kayak bahas agama teman-teman, gak ada ujungnya sebenarnya. Cuman karena ini kita coba ya. Ini konsep dari aku seperti ini teman-teman. Karena kita membawa tagline Road to Manusia Merdeka, itu adalah perjalanan. Yang arti perjalanan ini dia berliku-liku. Mungkin aku katakan paku di mana-mana dan emang nggak bisa dengan sangat mudah kita dapatkan. Jadi kalau misalnya berbicara HAM ini, konsep dari aku adalah seharusnya pemerintah ataupun siapapun, aku nggak mau mengatakan pemerintah karena dia tidak memiliki hak untuk perintah aku, tapi penyelenggara negara itu siogianya atau selajimnya betul-betul harus memahami bagaimana HAM itu menjadi milik makhluk hidup juga. Jadi jangan sampai ada lagi kasus-kasus ataupun di mana nanti pemerintah mengatakan kan ini cuma ini angkanya sekian-sekian ini dan segala macamnya. Jadi aku coba menaruhkan kembali yang kalau untuk statement adalah selayaknya manusia adalah manusia memanusiakan manusia. Bukannya manusia yang cuma membinasakan manusia lainnya. Baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik. Jadi aku minta agar semua beberapa elit-elit politik ini biar agak lebih apa gitu kan istilahnya. Otaknya itu lah agak jangan hang bahasanya itu. Penyadaran lah. Penyadaran. Oke, mungkin dari aku sendiri, sebenarnya ini bukan closing statement, tapi bentuk refleksi, ya kan? Nah, harapanku sendiri kepada penegak hukum maupun pemerintah daerah kita, pemerintah pusat pun itu, ya kan, lebih memberdayakan masyarakat adat, mulai dari segi pendidikan, hukum, dan paralegalnya masyarakat adat. Karena kalau misalnya kita ngelihat masyarakat adat sekarang lebih ke tertekan, ya kan? Masyarakat adat sekarang kekurangannya akses pendidikan, akses jalan yang masih lumayan rusak, itu masih setapak. Kalau kata kami orang kampung, ya kan, itu tuh aspal kuning yang kalau misalnya hujan itu licin, kalau misalnya kering itu berdebu. Jadi ada kekurangannya masing-masing. Jadi sebagai closing statementku juga, ayo coba kurangi kapasitas ide atau ego masyarakat atau perusahaan atau kapitalis
kurangi egonya sedikit lah. Karena nggak ada negara kalau nggak ada masyarakat adat. Benar, benar sekali. Dan untuk closing statement dari aku sendiri, selama pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan elit global sekalipun, ketika mereka tidak waras cara berpikirnya, kemerdekaan tidak akan bisa kita raih. Kemerdekaan hanya bisa kita raih secara bersama-sama. Dan jika kita ingin kemerdekaan hanya untuk diri kita sendiri, tanpa kita ingin memerdekakan orang lain juga seperti kita sama seperti kapitalis. Atau yang kedua, kita hanya orang gila, hanya memikirkan kemerdekaan untuk diri sendiri. Dan aku pengen coba ngambil satu quotes dari mantan ibu negara Amerika Serikat, Eleanor Roosevelt, yang mencetuskan salah satunya deklarasi Universal Human Rights itu, mengatakan seperti ini. Di mana sih kita menemukan hak asasi manusia secara universal? Di tempat-tempat kecil, di tempat kita berada, di rumah kita, dan juga sesama kita seperti itu. Sehingga yang ingin aku sampaikan adalah Road to Manusia Merdeka kali ini, kita harus merdeka bareng-bareng teman-teman. Karena ketika kita ingin memerdekakan diri sendiri, ya mustahil kemerdekaan itu untuk dicapai. Itu sih yang aku ingin sampaikan. Kalau untuk berbicara tentang manusia merdeka ini, sepakat dari kalau dikatakan Bung Red, cuman sebagai bentuk refleksi, mungkin kekuatan refleksi secara kekeras ya. Nah, aku coba untuk meminta pada teman-teman, kalau misalnya ingin merdeka, kita jangan pesimis. Karena memang ini cukup banyak tantangan seperti yang aku katakan tadi, memang jalannya berliku-liku, jalan yang berpaku dan segala macamnya. Tapi untuk menjadi manusia merdeka, itu bukan tidak mungkin. Karena selagi ada kata, mungkin akan selagi ada kata apa makna-makna yang lebih sejati, maka kemerdekaan itu bisa dicapai. Maka marilah kita bersama-sama sejatinya bahu-membahu untuk mencapai kata merdeka itu. Terima kasih. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.